Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'idan lil muslimin wa harrama 'alaihim fihi as-siyam wa nazzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa nashkuruhu 'ala kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ودخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin, jemaah Aid, semoga kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di hari yang penuh dengan kegembiraan ini kita dapat merayakan Idul Fitri. Semoga Allah menyucikan kita dari dosa-dosa yang lalu, sehingga kita kembali pada fitrah asal kita yang hanya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, masihkah kita bertemu Ramadan tahun depan? Atau justru Ramadan kali ini adalah terakhir bagi kita? Lihatlah di sekitar kita. Pada tahun sebelumnya kita masih bersama saudara-saudara kita berpuasa. Namun tahun ini tak lagi bersama mereka karena Allah telah memanggil mereka sesuai batas ajalnya. Karena itulah orang-orang yang soleh selalu berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami lagi untuk menemui Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Ya Allah, panjangkan umur kami agar kami bisa bersua kembali dengan Ramadan yang penuh berkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ramadan hadir sebagai salah satu rahmat Allah bagi setiap mukmin untuk menempa dan mendidik dirinya menjadi hamba mulia, yaitu hamba yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Al-Quranul Karim menggambarkan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa atau disebut dengan muttaqin di 6 kelompok ayat yang tersebar dalam 4 surat yang berbeda, yaitu surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 4, Al-Baqarah ayat 177, surah Ali Imran ayat 15 dan 17 hingga 17, serta Ali Imran ayat 133 hingga 136. Terdapat pula dalam surah Az-Zumar ayat 33 dan surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang yang bertakwa adalah mereka yang memiliki akidah yang benar, ibadah yang taat, dan akhlak yang mulia pada sesama. Dengan demikian, Ramadan hadir laksana madrasah atau lembaga pendidikan di mana Allah Subhanahu wa taala mendidik hamba-hambanya yang beriman agar menjelma menjadi muttaqin, hamba yang bertakwa. Yang pertama, Ramadan mendidik akidah dan tauhid yang benar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177 disebutkan, di antara ciri orang bertakwa adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat,
kitab suci dan para nabi. Kewajiban puasa hanya diperintahkan kepada orang yang beriman. Ramadan menempa keimanan orang yang berpuasa. Meski mereka bisa bersembunyi dari orang lain, tapi tak bisa bersembunyi dari pandangan Allah, sehingga tidak berani makan dan minum. Sejatinya hal itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kesempatan bermaksiat segera ditolak. Para pejabat tidak akan berani korupsi. Politisi dan pedagang tidak akan berani berbuat curang. Meski ada kesempatan, jika saja akidahnya kuat, ia pasti merasakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan perbuatannya, sehingga kemaksiatan, keburukan, kejahatan tak mungkin ia lakukan. Sebagaimana tadinya orang yang berpuasa, mungkin dia bisa bersembunyi dari orang-orang di sekitarnya. Dia tidak akan mampu tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dia kunci rumahnya, dia makan dan minum. Lalu ketika keluar rumah dia berpura-pura seperti orang kelaparan. Tapi itu tak dia lakukan. Karena dia yakin Allah mengawasinya. Allah mengetahui perbuatannya. Sehingga dia tidak berani membatalkan puasanya. Beginilah seharusnya terbentuk karakter orang-orang yang bertakwa. Selama Ramadan dia dididik dengan merasakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya, maka pasca Ramadan dia pun senantiasa merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya, sehingga dia tidak lagi mampu untuk melakukan kemaksiatan, hal-hal keburukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga mendidik kita meyakini hari akhirat dengan adanya pahala dan dosa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu kelompok yang dirindukan surga adalah mereka yang berpuasa Ramadan. Sebaliknya, ancaman dosa dan azab bagi mereka yang tidak berpuasa tanpa uzur syar'i, tentulah mereka akan diancam dengan neraka yang pedih. Karena itulah orang-orang yang bertakwa selalu bermohon pada Allah agar terhindar dari api neraka. Surah Ali Imran ayat 17 misalnya. Orang bertakwa selalu berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Orang-orang yang soleh selalu berderai air matanya tatkala membaca dan mendengarkan ayat Al-Quran tentang neraka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, aduhai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Mereka minta tolong pada Allah agar keluar dari neraka. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Oh Tuhan kami, keluarkan kami dari api neraka ini, kembalikan kami balik ke dunia ya Allah agar kami beramal saleh. Kemudian jika kami masih mengulangi kekafiran nanti ya Allah, sesungguhnya kami benar-benar orang-orang yang zalim. Tetapi janji Allah telah tiba. Tidak mungkin mereka akan dikembalikan ke dunia. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah jawab jeritan mereka, tinggallah kamu di sana dengan hina dan janganlah berbicara denganku, kata Allah. Allah tak lagi pedulikan mereka yang dulu di semasa hidupnya di dunia mengabaikan perintah Allah, gemar bermaksiat, tak peduli akan ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari pembalasan mereka akan merasakan apa yang harus mereka mendapatkan dari balasan amal mereka selama di dunia. Bahkan Al-Quran juga menggambarkan penduduk neraka itu meminta tolong kepada saudara-saudaranya yang di surga. Boleh jadi di sana ada keluarga mereka, keluarga dekatnya, namun mereka tak bisa lagi memberikan pertolongan sedikit pun. Wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Sedikit saja berilah kami air. Namun para penghuni surga itu hanya bisa menjawab,
Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, baik air maupun rezeki kepada orang-orang kafir. Maka penduduk surga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penduduk neraka, sekalipun di antara mereka dulu adalah sahabat dekatnya atau keluarganya. Namun sekarang janji Allah telah berlaku kepada orang-orang beriman, mereka ke surga. Kepada penduduk neraka, dulunya mereka bermaksiat dalam kehidupan dunia. Karena itu, setiap mukmin haruslah selalu mawas diri. Jangan sampai tenggelam dalam maksiat dan berakhir dengan su'ul khatimah. Atau tetap beribadah kepada Allah, namun terselip sifat riyah, munafik dan tidak ikhlas semata karena Allah, sehingga ibadahnya tertolak. Naudzubillah. Marilah senantiasa menyucikan jiwa kita agar tetap memiliki iman yang mantap dengan berzikir dan beristighfar memohon ampun secara dawam. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, Al-Quran juga menggambarkan di antara ciri-ciri orang bertakwa adalah mereka yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar dalam surah Ali Imran ayat 17. Sementara dalam Az-Zariyat ayat 18 redaksinya wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka beristighfar di waktu sahur sepertiga akhir malam sebelum datangnya waktu subuh. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha qabla an yughfara lah." Terhina dan terpuruklah, celakalah seseorang yang menyaksikan kedatangan Ramadan, kemudian ketika Ramadan berakhir, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan. Maka usai Ramadan, tetaplah bangun di waktu sahur, saudaraku, untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan yang kita lalui betul-betul kita beramal hanya ikhlas kepada Allah, lalu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Inilah yang menjadi karakter orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tentu energi istighfar membuat kita senantiasa dekat pada Allah, gemar beribadah dan takut bermaksiat. Bukan justru istighfar kita lakukan, tetapi dosa-dosa tetap kita lakukan. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Buhtajun Nufus mengingatkan, orang bermunajat mohon ampun kepada Allah, tetapi masih tenggelam dalam maksiat, laksana seseorang yang sakit, lalu meminta obat ke dokter dan meminum obat itu, tetapi ia membiarkan ular menggigit tubuhnya. Tentu ia akan tetap berada dalam penyakit dan tidak sehat-sehat dari penyakitnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, Ramadan mendidik umat agar optimal beribadah. Di antara ciri-ciri orang bertakwa lainnya adalah wa aqamas shalah. Mereka mendirikan salat. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Lihatlah keindahan Ramadan. Masjid dan musola ramai dengan salat fardu berjamaah, tarawih dan witir. Namun pasca Ramadan, masjid mari tetap kita makmurkan. Masjid menjadi pusat peradaban sekaligus kekuatan umat Islam. Tak heran, pertama kali yang dibangun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah adalah masjid. Jika ingin melihat kekuatan umat Islam, lihatlah masjidnya. Masjid adalah miniatur masyarakat Muslim. Ketika masyarakat itu kokoh dan kuat, maka seharusnya mereka memakmurkan masjid, menjadikan masjid sebagai tempat ibadah sekaligus sebagai pusat pendidikan umat, sehingga umat ini kuat bersatu menegakkan agama Allah. Ikutilah cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat itu biasanya dikerjakan di awal waktu secara berjamaah dan tempatnya di masjid. Bukankah salat jamaah lebih baik dari salat sendirian dengan keutamaan 27 derajat? Maka salat adalah pembeda antara mukmin dengan orang-orang kafir. Jangan main-main dengan salat, saudaraku.
Kita harus salat, didik kita salat dan juga keluarga kita. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Demikian perintah Allah dalam surat Taha ayat 132. Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengutip riwayat, setelah ayat ini turun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membangunkan anaknya, putrinya Fatimah dan menantunya Ali bin Abi Thalib untuk melaksanakan salat subuh. Padahal saudaraku, tidak mungkin sekaliber Ali bin Abi Thalib tidak bisa bangun subuh. Tapi begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan pentingnya mendidik anak mendirikan salat meskipun mereka sudah berkeluarga. Bagaimana dengan kita? Anak-anak kita yang masih dalam didikan kita atau justru anak-anak kita yang sudah merantau. Pernahkah kita mengingatkan mereka untuk mendirikan salat? Ini satu perintah khusus bagi Nabi Muhammad yang seharusnya kita teladani. Jangan pernah nyaman membiarkan anak-anak kita melalaikan perintah salat. Kelak pasti diminta pertanggungjawaban tentang usaha orang tua mendidik anak-anaknya mendirikan salat. Kunci membentuk keluarga bahagia adalah salat, baik salat sunnah maupun membaca Al-Quran. Nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumah-rumah kalian dengan solat-solat sunnah dan membaca Al-Quran. Betapa banyak orang-orang tua yang hari ini resah dan gelisah, mengeluh melihat perangai anak-anaknya, akhlak anak-anaknya yang buruk, lain lagi dengan pengaruh akhlak di luar sana, ancaman narkoba, pornografi di media, kemudian ada lagi LGBT, tawuran, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Pergaulan bebas mengancam, merusak, dan menghancurkan masa depan anak-anak kita. Sebenarnya Rasulullah sudah memberikan tips yang sangat mujarab, yaitu mari kita didik anak-anak kita untuk dekat dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran, juga mendirikan salat. Rumah harus kita hiasi dengan membaca Al-Quran, mendirikan salat-salat kita secara sunnah. Demikian juga sekolah-sekolah, tempat-tempat perkantoran, tempat bekerja kita harus kita sinari dengan mendirikan salat dan tilawah Al-Quran. Insya Allah rumah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat-malaikat rahmat akan turun memberikan rahmat kepada keluarga itu. Tetapi rumah tangga, meskipun rumah itu dibangun dengan mewah, dengan bangunan yang luar biasa megah, akan tetapi jika solat tak pernah didirikan, Al-Quran tak pernah dibacakan, apalagi diterapkan dalam kehidupan, dalam akhlak mereka, maka rumah itu akan jauh dari berkah Allah Subhanahu wa taala. Keluarga itu tidak lagi harmonis, atau jika pun mereka harmonis hanyalah palsu belaka. Mereka akan menyesal di akhirat kelak nanti. Menjadi keluarga yang memang di dunia mereka berkumpul, tetapi di akhirat mereka akan mendapatkan penderitaan, penyesalan berkepanjangan yang tak mungkin lagi bisa dikembalikan ke kehidupan dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin jemaah Id, semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Yang ketiga, yang terakhir, Ramadan sesungguhnya mendidik akhlak mulia dengan berbuat baik kepada sesama. Di antara ciri orang yang bertakwa lainnya yang terpenting adalah berbuat baik kepada sesama, seperti mengeluarkan zakat, berinfak waktu sempit maupun lapang, membantu sesama. Allah ingatkan dalam Al-Baqarah ayat 177, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab. Orang-orang bertakwa itu adalah mereka yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir, meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. Jadi, mereka tidak saja mengeluarkan zakat. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Demikian sebelumnya disebutkan. Mereka mendirikan salat, mengeluarkan zakat, tetapi juga mereka memberikan harta yang mereka cintai kepada sesamanya. Maka Ramadan mendidik kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh berkata ghibah dan fitnah.
Bahkan infak untuk masjid dan anak yatim meningkat selama Ramadan. Di akhir Ramadan kita juga diwajibkan membayarkan zakat fitrah. Untuk apa? Untuk mensucikan wa tuhratul lis-shaimin, mensucikan diri orang-orang yang berpuasa dari lagwi warrafas, dari perkataan-perkataan yang tidak bernilai positif, yang tidak mendatangkan manfaat, dan arrafas, perkataan-perkataan yang tak sopan, yang jorok dan menjijikkan. Bahkan zakat fitrah juga memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Inilah bentuk kepedulian bahwa Ramadan membentuk diri bertakwa. Orang yang bertakwa tidak hanya sekedar memiliki kesalehan sosial saja, tetapi juga mereka memiliki tidak saja memiliki kesalehan ritual saja, tetapi mereka juga memiliki kesalehan sosial yang begitu tinggi. Mereka tidak saja mendirikan salat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mereka memiliki kepedulian sosial, punya solidaritas yang tinggi kepada sesama, bahwa zakat fitrah tidak saja mensucikan dosa-dosanya secara pribadi, tetapi juga berdampak pada perbuatan baik kepada sesama manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, indikator utama perbuatan baik sesama manusia adalah dilihat bagaimana ia memperlakukan kedua orang tuanya. Perintah berbuat baik pada orang tua digandengkan setelah perintah menyembah Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tidak saja karena mereka melahirkan, membesarkan dan mendidik anak-anaknya, tetapi Allah Subhanahu wa taala sungguh melibatkan proses penciptaan manusia melalui kedua orang tua. Karena itulah jika orang tua melakukan kesalahan yang paling besar dalam Islam, dosa besar adalah menyekutukan Allah. Dan jika orang tua itu memaksa anaknya menyekutukan Allah atau berbuat syirik, ini adalah dosa terbesar. Anak tetap diperintahkan tak boleh mengikutinya, tetapi wajib berbuat baik kepadanya dalam urusan dunia. Wala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka sebesar apapun kesalahan orang tua, tidak ada hak bagi anak untuk durhaka kepadanya. Tidak ada hak bagi anak untuk membenci apalagi memusuhinya. Ketika dia memaksa kita melakukan kejahatan, tolak kejahatan itu. Ketika orang tua kita mencontohkan perilaku-perilaku buruk, jangan ikuti perilaku buruk itu. Akan tetapi dalam persoalan duniawi, kita wajib untuk tetap berbuat baik, berbuat ma'ruf kepadanya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepadanya untuk baik kepada sesama, tetapi orang tua tentu paling utama kita harus berbakti kepadanya. Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar dan pasti akan disegerakan azabnya di dunia ini. Jangan sampai orang tua kita meratap. Seperti syair yang dikutip oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi ketika menafsirkan surah Al-Isra ayat 23 ini. Di waktu bayi, kau aku suapi. Dikala dewasa, kau aku biayai. Kau meminum sepuasmu hasil jerih payahku. Bila malam sakit bertamu padamu, aku tak bisa tidur karena sakitmu. Berjaga, resah dan gelisah. Seakan akulah yang didera, bukan engkau anakku. Dengan sakit yang menderamu, bukan aku. Dan kedua mataku lelah dan lesu. Hatiku cemas akan kebinasaanmu. Sungguh pun aku tahu, mati adalah ketentuan ilahi. Namun, kalau engkau telah tua dan mencapai usia yang aku harapkan senantiasa selama hidupku di dunia ini, kau berikan padaku balasan berupa kekasaran dan kekerasan, seakan kau telah pernah memberi karunia dan anugerah. Kalau tak mampu memelihara hakku sebagai orang tuamu, berbuatlah sebagai tetangga yang berlaku baik terhadap sesamanya. Jika orang tua sampai meratap seperti ini, tentu kedurhakaanlah yang diperoleh oleh si anak dan azab Allah akan disegerakan kepadanya. Dia tidak akan menemukan keberkahan hidup ini. Dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Oh, kalaupun dia bahagia, pasti sesaat sebelum wafatnya, pasti Allah akan memberikan azab kepadanya. Maka saudara-saudaraku yang pernah durhaka kepada orang tua, memohon ampunlah.
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa itu dihapuskan. Jika orang tua kita hidup, maka mintalah ridhonya. Tapi jika mereka wafat, hanya kepada Allah kita berserah diri. Maka jika orang tua masih hidup, muliakan dan bahagiakan mereka. Sebab ridha Allah pada ridha mereka. Keberkahan dan kesuksesan hidup ada pada doa-doa mereka. Raghima an furajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah, kata Nabi. Terhina, terpuruk dan celakalah seseorang yang mendapatkan kesempatan menyaksikan usia senja kedua orang tuanya, dia pelihara, namun kedua orang tuanya itu tidak bisa menjadi sebab dirinya masuk surga. Artinya apa? Dia masih diberikan Allah anugerah, orang tuanya masih hidup. Seharusnya dia pelihara, harusnya dia bahagiakan. Dan sehingga itu membuat dia ke surga. Nyatanya dia justru ke neraka. Dia tidak masuk surga, berarti dia menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Saudaraku, bagi kita yang orang tua telah wafat, jangan pernah berhenti mendoakan keduanya agar dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, doa anak soleh yang akan mengalir buat mereka di alam barzakh. Maka marilah kita berusaha pula menjadi anak soleh. Ingatlah Rasulullah mengatakan bahwa putuslah segala amal ibadah kalau sudah anak Adam itu mati. Satu di antara yang tidak kecuali tiga. Satu di antaranya adalah doa anak yang soleh. Jadi kalau cinta kita kepada orang tua kita, sayang kepada orang tua yang telah mendahului kita, mari kita berupaya menjadi anak yang soleh. Lalu mendoakan mereka. Insya Allah doa-doa kita akan mengangkat derajat mereka di alam kubur. Sehingga kelak Allah takdirkan kita bersama mereka masuk dalam surganya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jika kita mampu berbuat baik pada orang tua, maka tetaplah berbuat baik kepada orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selain itu, marilah kita senantiasa berbuat baik kepada sesama. Seorang istri wajib taati suami selagi perintah suami tidak bertentangan dengan ketaatan pada Allah. Suami tidak saja wajib memberi nafkah pada istri, tetapi juga mendidik istri untuk memahami dan mengamalkan agama. Mari gemar membantu dan menolong orang lain, baik sedekah, infak, atau pertolongan lain yang memudahkan urusan mereka. Salah satu penyesalan di hari akhirat adalah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Oh Tuhanku, sekiranya lah Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Inilah penyesalan karena tidak mau berbagi kepada sesama manusia. Saudaraku, takwa, menjadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya yang mantap, kemudian ibadahnya yang senantiasa rutin dan taat, dan kemudian mereka selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa. وأصلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الشرك والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائين والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah yang maha pengampun lagi maha penyantun. Di hari nan mulia ini, kami menghadapmu dengan menyadari kesalahan dan dosa yang pernah kami perbuat. Kami adalah hambamu yang zalim, penuh noda dan dosa. Maka di hari yang fitri ini ya Allah, ampuni dosa kami yang zahir maupun batin, besar maupun kecil, sengaja ataupun tersalah. Ampunilah dosa ayah dan ibu kami, orang yang paling berjasa dalam hidup kami. Mereka yang telah bersusah payah membesarkan kami. Tiada kesenangan yang lebih bernilai bagi mereka kecuali melihat kami dalam keadaan sukacita. Tiada kegelisahan yang paling memilukan mereka kecuali menyaksikan kami dalam kesusahan. Apa yang kami rasakan lebih mereka rasakan. Karena itu ya Allah ya Rabb, jika seandainya hari ini mereka masih hidup di dunia ini, panjangkan umur mereka ya Allah. Sehatkan jasmani dan rohaninya, mudahkan rezekinya, jadikan ia sebagai hambamu yang kuat dan gemar beribadah, agar senantiasa dekat denganmu ya Allah. Namun, jika seandainya hari ini mereka memang sudah tiada, pergi menghadapmu untuk selamanya, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Bebaskan ia dari siksa kubur. Beri ia kebahagiaan dan ketenangan dalam ridhamu. Masukkan ia dalam surgamu, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Ghaffar. Ampuni pula dosa-dosa guru-guru kami, kerana mereka kami lebih banyak mengenal ajaranmu. Ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami. Beri petunjuk buat mereka agar konsisten istiqamah menegakkan aturanmu di muka bumi ini. Ampuni dosa saudara-saudara kami. Hilangkan dalam hati kami penyakit hasad, iri, sombong, dendam. Sehingga kami menjadi umat yang bersatu. Saling bantu membantu, bukan membantai. Saling membina, bukan membinasakan. Saling mencintai, bukan mencaci maki. Saling menguatkan baik dalam keadaan senang maupun di kala susah. Dan saling mudah memaafkan, bukan justru dendam. Ya Allah, ya Fattah, bukakan hati kami untuk memaafkan sesama. Bukakan hati saudara kami yang pernah kami sakiti, yang pernah kami zalimi, yang pernah kami caci, agar ikhlas memaafkan kesalahan-kesalahan kami. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa kullu ibadatina ya Allah, wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ والضلال بعد رمضان يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ومصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, kami berlindung kepadamu agar jangan sampai kami berpaling dan tersesat sesudah Ramadan. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Allah, yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة وأذل الشرك اللهم يا الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين ودمر اللهم أعداء الدين اللهم انصر إخوان المسلمين والمستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين يا الله يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.